Oke, siap. Siap. Monggo Mbak Elvira, mungkin bisa dimulai. Oke, sambil menunggu teman-temannya, ini nanti yang isi pertama Mbak Salis dulu ya. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Kembali lagi di acara Jagung Online yang diadakan oleh Forum Pemuda Pelopor Jawa Timur. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 April 2021, kita akan mengikuti seminar yang luar biasa yang akan diisi oleh dua pemateri cantik yang sangat clever, yang sangat pintar, yang juga berdedikasi tinggi di tempatnya. Ada Mbak Salis dan ada Mbak Tirta. Mbak Salis adalah pemuda pelopor 2019 dari bidang SDA. Beliau adalah penggagas dari Kampung Warna-Warni di Malang. Atau bisa disebut Jodiban, ya seperti itu. Nah, Mbak Salis ini kesehariannya bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Malang. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita beri tepuk tangan yang meriah, beri emotikon tepuk tangan untuk Mbak Salis. Silakan Mbak Salis, waktunya Mbak Salis nanti 20 menit, kemudian dilanjut dengan Mbak Tirta. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Dan sebelum kita memulai acara kita, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin dari teman-teman yang sedang di rumah atau di perjalanan bisa berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya juga berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sebelumnya. Di sini saya mewakili teman-teman dari Forum Pemuda Pelopor. Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman dari Forum Pemuda Pelopor ini. Saya adalah di antaranya. Mungkin dari temanya kan pemuda penggerak gitu ya. Nah, saya sebagai penggagas Kampung Warna-Warni Jodipan itu sebenarnya melalui proses yang sebenarnya tidak sebentar tapi cukup panjang waktu tahun 2016 lalu. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah ke main Kampung Warna-Warni Jodipan maupun yang belum. Nanti bisa setelah ini nanti di cross check di media sosial juga sudah banyak mengenai si Kampung Warna-Warni Jodipan. Alhamdulillah sampai saat ini untuk eksistensinya masih tetap ada dan sayangnya belum banyak yang tahu bagaimana proses bagaimana proses perjalanan dari kampung yang dulunya dikenal sebagai perkampungan kumuh, kurang diminati oleh masyarakat dan wisatawan apalagi ya, tiba-tiba menjadi sebuah kampung wisata yang cukup ikonik di Kota Malang, bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah Kota Malang sebagai kampung tematik. Akhirnya banyak menyusul kampung-kampung tematik lainnya di Kota Malang itu sendiri. Nah, bagaimana sih awal mulanya kita waktu itu saya bersama tim bisa terjun dan membuat Kampung Warna-Warni Jodipan? Mungkin awalnya itu adalah kita berangkat dari masalah yang ada. Waktu itu saya mendapatkan tugas yang awalnya tugas mata kuliah, sebenarnya simpel saja untuk membuat sebuah event atau kegiatan. Bebas apa saja kegiatannya, itu dari kampus. Namun tidak hanya terbatas dari tugas kampus semata, ternyata dari tugas itulah muncul kampung wisata yang bahkan diminati tidak hanya di lokal Indonesia saja, tapi sudah sampai ke banyak negara lainnya. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Pertama, kita mungkin mengangkat isu yang kita angkat waktu itu. Nah, karena tugasnya adalah membuat event, kita ingin event ini menjadi ada daya tarik
tersendiri. Kita mengangkat isu tentang lingkungan waktu itu. Nah, kita datang ke Jodipan dengan kondisi yang perkampungannya terkenal sebagai perkampungan kumuh, hampir ini yang paling penting, hampir 90%-nya masyarakat di bantaran Sungai Kaliberantas itu suka membuang sampah ke sungai. Nah, kita yang melihat kondisi seperti itu sebagai mahasiswa kala itu yang katanya adalah agent of change, agent of control. Nah, kita cukup sedih gitu dan prihatin. Karena apa? Kita tahu sungai yang mengalir di Kota Malang itu tidak hanya berhenti di Kota Malang saja, tapi mengalir dari Batu, terus mengalir akhirnya sampai nanti muaranya sampai juga di Surabaya. Tentunya kalau itu dibiarkan secara terus-menerus, itu bisa mengakibatkan ya kotornya sungai kita, bahkan nanti laut kita juga akan tercemar. Bahkan saya sempat baca berita waktu itu kalau Sungai Berantas itu menjadi salah satu sungai yang cukup kotor di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya bersama tim itu tergugah untuk membuat sebuah perubahan di daerah situ. Meskipun hanya terbatas di daerah Jodipan saja, tapi itu adalah langkah kecil yang kita lakukan untuk setidaknya untuk tempat kita tinggal yaitu Kota Malang. Nah, akhirnya kita PDKT lah ke warga yang ada di Jodipan. Kuncinya adalah ketika kita melakukan pendekatan ke masyarakat, yang kita cari atau yang kita dekati pertama kali adalah opinion leader-nya atau orang-orang yang memiliki pengaruh di daerah tersebut. Kebetulan saya bersama tim yang kita dekati pertama kali adalah Pak RW-nya. Pak RW-nya beliau sangat baik sekali, sangat respon waktu itu dengan latar belakang kita sebagai mahasiswa. Karena pendekatan yang kita lakukan secara terus-menerus itu, akhirnya Pak RW istilahnya kayak jatuh hati dengan mahasiswa yang ini nih punya niatan baik ingin melakukan perubahan kepada warganya, karena yang kita paparkan memang kita membawa diri kita itu identitas kita itu adalah sebagai mahasiswa, meskipun kita juga menggandeng salah satu perusahaan untuk membantu kita merealisasikan atau memaksimalkan pembuatan dari Kampung Warna-Warni Jodipan, yaitu salah satu perusahaan cat yang ada di Kota Malang juga. Nah, karena kita juga melibatkan banyak stakeholders atau banyak ada dari perusahaan, kita juga melibatkan pemerintah, kita juga melibatkan komunitas waktu itu, bahkan masyarakatnya. Nah, karena kita tidak sendiri waktu itu. Setelah PDKT terhadap warga sudah selesai, kita juga sudah menggandeng opinion leader-nya, akhirnya kita mendekati warganya secara menyeluruh. Kita kalau dalam bahasa Jawa istilahnya kulonungun atau permisi bahwa kita akan melaksanakan agenda. Jangan lupa kita mendatangi sebuah tempat yang itu istilahnya bukan rumah kita, otomatis yang kita lakukan pertama kali adalah kulonungun atau permisi kepada masyarakat yang ada di Jodipan. Nah, kita benar-benar sejak awal itu memberikan perhatian bahwa ini kita mau ngapain sih gitu. Agar apa? Agar ada saling memahami antara kita yang punya hajat atau keinginan untuk mengubah suatu kondisi yang mungkin awalnya bad habit itu menjadi good habit gitu, agar mereka juga bisa sama-sama paham. Akhirnya kita ngadain acara sendiri dengan warga didampingi oleh Pak RW. Kita juga mengundang salah satu dari perusahaan untuk mengisi di acara tersebut, dan kemudian kita mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Dan kemudian kita melaksanakan yang namanya pembukaan Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, pembukaannya itu sekitar bulan September, dan gimana sih kita bisa sampai istilahnya sukses untuk membuat peresmian atau pembukaan itu, karena sejak awal kita menggandeng banyak yaitu tadi mulai dari kita mendapat dukungan dari warga, kita juga mendapat dukungan dari komunitas yang turut membantu membuat mural di daerah tersebut. Ketika kita pendekatan ke mural teman-teman yang lain pun kita membawa identitas kita sebagai mahasiswa, sebagai yang mungkin kita juga masih punya banyak waktu, punya banyak kreativitas waktu itu. Nah, ini kehebatannya pemuda ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh salah satu teman saya di Pemuda Pelopor edisi sebelumnya, bahwa kehebatan pemuda adalah mereka
punya kreativitas yang tinggi, punya waktu luang yang mungkin lebih banyak daripada mungkin yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang yang nanti bisa kita libatkan. Karena kita untuk mensukseskan suatu program tidak bisa berjalan sendiri ya, kita tentu akan melibatkan orang lain. Nah, alangkah lebih baik jika kita tetap menggandeng orang-orang yang sekiranya nanti bisa turut mensukseskan kegiatan atau kepeloporan kita nantinya. Itu penting sekali. Kemudian setelah kita melibatkan banyak stakeholders istilahnya, kita cukup ini saja memilih di mana sih permasalahan itu ada dan kita yang ada di situ bagaimana cara menyelesaikannya. Contohnya mungkin saya pengalaman waktu itu sebagai finalis di bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata di Jakarta ya waktu itu tahun 2019. Saya bertemu dengan banyak tokoh-tokoh penting yang teman-teman juga finalis dan mereka sangat luar biasa sekali. Bahkan ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, tidak hanya di Jawa saja, tapi di Bali juga ada teman saya yang bidang SDA. Itu sangat fokus dan mereka itu benar-benar istilahnya tidak bekerja sendiri. Mereka juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, bahkan kepada yaitu tadi yang saya sebutkan kepada opinion leader-nya. Ya, itu mungkin kehebatan teman-teman ya. Jadi mereka juga membagi job desk, mereka juga tidak bekerja sendiri, mereka punya tim. Jadi istilahnya mereka memang sebagai pelopornya, cuma akan mereka membutuhkan orang lain untuk membackup tugas-tugas atau pekerjaan yang akan mereka lakukan dari kepeloporannya itu. Nah, sejauh ini saya berkecimpung di Pemuda Pelopor ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Ternyata ya itu tadi pemuda memiliki istilahnya keistimewaan yang luar biasa untuk yaitu berkelana dengan kreativitasnya, berkelana dengan kegiatannya. Nah, sebelum kita akan nantinya mungkin terikat dengan sebuah pekerjaan lainnya, itu menjadi momen yang penting untuk bisa kita mumpung masih muda lah istilahnya gitu. Keistimewaan pemuda adalah yaitu banyak waktu dan banyak kreativitas sehingga ya mungkin untuk membuat sebuah perubahan di daerahnya itu masih sangat terbuka luas. Nah, dari teman-teman yang mungkin ini kayak Mbak Tirta, yang saya tahu Tirta Foundation, ada Mbak Moza nih yang juga baru bergabung dan lagi di jalan ya sepertinya. Ini salah satu teman-teman yang cukup menginspirasi bagi saya, sangat menginspirasi bahkan. Kenapa? Karena mereka ini di daerahnya juga terus berkecimpung sampai saat ini. Saya juga akhirnya terpacu, malu kalau cuma sampai sejauh ini gitu. Nah, jadi ya ini makanya saya juga terus memaksimalkan dengan bergabung di Forum Pemuda Pelopor ini untuk menggandeng teman-teman yang sekiranya nanti membutuhkan banyak insight atau banyak untuk sharing-sharing gitu ya. Nah, kita selalu siap untuk teman-teman semua. Jadi untuk mempersiapkan lomba ini ya, seleksi Pemuda Pelopor tahun 2021. Yang kalau di daerah Malang sendiri ini ada pendaftarannya sampai tanggal 7 nanti untuk seleksi berkasnya. Mungkin seperti itu Mbak Elvira, apakah masih ada waktu? Waktu 5 menit Mbak Salis, monggo. Oke. Mungkin yang paling susah dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih kita memulai sebuah ide untuk menjadi pemuda penggerak. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan. Aku tuh punya banyak ide, Mbak. Cuma aku tuh bingung bagaimana memulainya. Ya, itu lagi-lagi kembali kepada diri kita. Kalau kita memang berniat untuk melakukan sebuah perubahan, kita pasti akan dipertemukan dengan masalah yang ada di terdekat kita, lingkungan terdekat kita. Nah, masalah itu bisa menjadi jawaban dari keinginan kita sebenarnya. Misal, jika kalian ini, kalau saya kan kebetulan di sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata, sudah mencangkup ketiganya, dan ternyata persoalannya sampah, tapi ternyata membawa efek kepada tiga tema ini tadi, sumber daya alam, lingkungan juga sudah masuk ya, berkaitan dengan kondisi sungai kita, dan pariwisata mau nggak mau akhirnya mendatangkan dengan yang ikonik tadi, Kampung Warna-Warni mendatangkan wisata, bahkan di lokal maupun internasional. Nah, teman-teman yang juga ingin
punya keinginan, Mbak, aku kan nggak bisa nih, Mbak, apa misal di bidang SDA lingkungan dan pariwisata, tenang saja. Ada banyak bidang dari ini ya, dari lomba pemuda pelopor. Jika kalian tidak berminat di SDA, itu juga tersedia nanti di bidang pangan. Ada juga nanti di bidang sosial, agama dan budaya. Dan yang keempat kalau tidak salah ada inovasi teknologi. Nah, dari teman-teman background teman-teman ini kan sangat beragam ya, nggak cuma dari satu tema yang sama dengan saya misalnya. Itu nggak apa-apa, itu kita menyediakan, bukan kita, dari kementerian juga ini Dispora ini sangat memfasilitasi itu. Jadi nanti kita bisa agendakan di daerah kalian karena Forum Pemuda Pelopor ini sudah menyebar di Jawa Timur untuk teman-teman di Jawa Timur. Di daerahnya itu ada. Nanti misal yang dari Sidoarjo, itu kita sudah ada teman-teman yang Sidoarjo yang siap untuk membackup, untuk mensupport kalian supaya kita bisa sama maju bareng-bareng. Tentunya untuk Jawa Timur, untuk lingkungan terdekat kalian, untuk daerah kalian. Jadi nanti bisa mungkin, Mbak, aku nggak tahu mau ngubungin siapa. Tenang saja, kita sudah ada Instagramnya FPP Forum Pemuda Pelopor Jatim. Ya Mbak Tirta ya, kalau nggak salah itu ya Mbak Tirta ya ikonnya, Ya, betul, akun Mbak. Instagramnya. Nah, kita akan terus mendukung, mensupport kalian agar tahun ini kita bisa menyemarakkan lomba atau seleksi pemuda pelopor tahun 2001 bisa inilah Jatim bisa istilahnya juara gitu ya. Oke, cukup sekian Mbak Elvira. Ya, terima kasih Mbak Salis untuk materinya yang sangat luar biasa, motivasi banget ya, bahwa pemuda itu adalah penggerak ya, bergerak, buat terus bergerak untuk lingkungannya ya Mbak Salis. Terima kasih Mbak Salis. Sama-sama. Untuk materi kedua, ini nggak kalah lebih hebatnya dari Mbak Salis. Mbak Salis juga sangat hebat sekali dengan pengalamannya untuk membangun kampung warna-warni yang dulunya dari kampung kumuh menjadi kampung yang beredukasi, menjadi kampung yang layak dikunjungi, jadi wisatawan ya Mbak ya. Nah, berikutnya yaitu adalah Mbak Tirta Meika Lubis. Ini adalah, gelarnya banyak sekali ini ya. Ada gelar AMD, CH, CMH. Wah, ini apa saja gelarnya panjang Mbak Tirta. Saya nggak bisa baca satu-satu. Ya, ini Mbak Tirta ini adalah pimpinan Pondok Tahfidz Quran Nur Hidayah. Beliau juga founder Yayasan Pendidikan Tirta Foundation. Beliau adalah Ketua Forum Pemuda Nganjuk. Kemudian beliau juga Wakil Ketua Forum Pemuda Pelopor Jatim. Beliau adalah Koordinator ASEAN Islamic Student Summit Malaysia. Beliau juga juara 1 mahasiswa berprestasi UGM. Kemudian beliau juga juara 1 MTQ UGM. Dan beliau adalah runner-up yang speaker contest about education di Thailand. Dan beliau adalah pemuda pelopor Jawa Timur, juara 1 pendidikan. Sebelum kita menuju ke Mbak Tirta, mohon untuk Bunda sedikit ngasih motivasi dulu untuk kita. Bunda Susi, sebelum kita menuju ke Mbak Tirta. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik sekali Mbak. Lebih baik gini aja. Gini Mbak, langsung dilanjut Mbak Tirta saja, enggak apa-apa. Nanti kan ada teman-teman yang diskusi-diskusi itu kan dengan beliaunya, dengan Mbak Salis gitu. Bunda melihat dulu, mendengarkan sampai dengan selesai. Ya, gitu ya. Iya, Bunda. Wah, aturnya aja pakai kundur ya, gitu, Bunda. Monggo, Mbak Tirta aja dulu. Biar waktunya panjang ini Mbak Tirta. Ya, Mbak Tirta kan pengalamannya banyak sekali ya. Ya. Oke, terima kasih Bunda. Nanti ditunggu masih motivasinya. Siap. Ya. Terima kasih untuk Bunda Susi. Ya, mari kita berikan emoticon yang meriah, tepuk tangan untuk Mbak Tirta Meika Lubis untuk materi kedua. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Silakan Mbak Tirta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pertama kepada Mbak Elvira selaku moderator yang sangat gercep, kemudian sangat kooperatif, yang mana dari minggu ke minggu kita sama-sama bekerja sama untuk bisa membangun suatu ekosistem pemuda pelopor Jawa Timur yang luar biasa dan gotong royong kebersamaan.
kemudian juga ada Bunda Susi, Masya Allah, saya Siap. nggak nyangka tadi masuk Zoom, ya Allah ada Bunda Susi lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Seneng Bun, Ya. seneng, merasa sangat-sangat didukung, terus merasa sangat-sangat dibersamai oleh Bunda Susi dan juga dinas pada umumnya. Masya Allah, jadi para pemuda-pemudi di sini, khususnya Forum Pemuda Pelopor Jawa Timur, pengen untuk forum ini tidak hanya sekedar menjadi forum nama saja, namun juga ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pengembangan potensi pemuda-pemudi, untuk juga mensosialisasikan tentang pemuda pelopor yang mungkin teman-teman di luar sana masih belum tahu apa itu pemuda pelopor. Sehingga Masya Allah sekali maraton ya Bun, banyak sekali kegiatannya. Kemarin yang pertama mengenai pemuda pelopor itu apa? Kader. Ya, Mbak Banin. Kemudian juga langsung di bidang kewirausahaan yang dipandu oleh Mbak Selvi. Jadi kita langsung mengundang mantan Wakil Bupati Bondowoso untuk menyampaikan materi tentang menjadi pengusaha, Bun. Usaha. Alhamdulillah, ya. Beliau ya dengan proses juga ya, Bun ya. Alhamdulillah beliau bersedia dan sangat terbuka, kemudian juga memberikan kesempatan untuk pemuda pelopor Jatim pada khususnya untuk dimentorin oleh beliau. Silakan pokoknya pemuda pelopor di sini, pelopornya pemuda-pemudi Jawa Timur, kalau mau berwirausaha, kemudian berjiwa entrepreneur, silakan, saya siap untuk membimbing. Masya Allah sekali, alhamdulillah membuka jaringan Bun. Kemudian juga alhamdulillah terima kasih kepada Mbak Salis yang merupakan pemuda pelopor SDA pariwisata, yang juga kita dulu teman sekamar, juga ada teman-teman sekalian. Kemudian seperti ini teman-teman, kita adalah seperti sahabat keluarga yang sangat hangat. Jadi pemuda pelopor itu bukan hanya sebagai kompetisi saja kemudian selesai. Jadi di sini setelah kita melakukan proses yang panjang untuk berkompetisi, kita setelah itu membangun keluarga yang hangat, kemudian persaudaraan, kemudian membangun juga dampak kepada masyarakat dari persaudaraan ini. Jadi adanya Zoom ini juga output dari persaudaraan yang bermanfaat, gitu teman-teman. Jadi izin saya menyampaikan, saya Tirta Meriska Lubis, saya asli Kabupaten Nganjuk, teman-teman. Nganjuk itu ada di Jawa Timur, kemudian saya kelahiran 1998, jadi usianya masih 22 tahun. Kemudian sedikit background tentang saya ini berasal dari keluarga yang sederhana dari Kabupaten Nganjuk, namun walaupun dari keluarga yang sederhana secara ekonomi, ayah dan ibu saya memiliki impian yang tinggi dalam pendidikan anak. Sehingga dalam keadaan perjuangan ekonomi, orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah yang baik, kemudian sekolah yang sangat berkualitas di internasional. Dari SD, SMP, SMA, kemudian saya bisa melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dengan perjuangan tentunya teman-teman. Dan alhamdulillah masuk di UGM tersebut, saya mendapatkan beasiswa full dari masuk kampus sampai keluar kampus wisuda. Dan dari sanalah saya merasa sangat bersyukur Allah memberikan kesempatan saya untuk menikmati dalamnya ilmu pengetahuan dan gratis, kemudian difasilitasi juga oleh pemerintah. Saya berpikir teman-teman, saya masuk UGM pun juga dengan perjuangan ya, tidak langsung. Jadi saya ditolak-tolak oleh berbagai perguruan tinggi lainnya. Karena memang takdir ya teman-teman. Kita kalau tes gitu kita kan nggak tahu hasilnya ya. Alhamdulillah bisa masuk di UGM, memang kampus impian saya. Saya ditolak kemana-mana. Kemudian saat masuk di UGM itu, saya mendapatkan informasi saya dapat beasiswa full 100%, bahkan setiap bulannya mendapatkan tunjangan beasiswa prestasi dari UGM. Saya merasa sangat bersyukur sekali teman-teman, sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Saya berpikir pada diri saya sendiri, ya Allah,
saya ingin bersyukur tidak hanya sekedar kata alhamdulillah, namun saya ingin untuk aksi nyata terhadap rasa syukur ini. Saya pengen menjadi mahasiswa yang luar biasa. Nggak hanya mahasiswa yang biasa-biasa aja, yang habis kuliah, kemudian pulang, kerjain tugas, kuliah lagi, pulang lagi, sampai tahu-tahu udah wisuda. Saya pengen aktif di organisasi, saya pengen aktif di lomba-lomba, kemudian aktif di pengabdian sosial, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Hingga pada singkat cerita, semester 3, saat saya pulang ke kampung saya di Kabupaten Nganjuk, saat liburan, saya termenung, saya merenungi diri saya. Ya Allah, selama ini saya melihat anak-anak di Kabupaten Nganjuk khususnya, dan anak-anak di Indonesia pada umumnya, banyak yang tidak meneruskan pendidikan tinggi mereka. Karena kurangnya motivasi, karena kurangnya informasi, karena juga budaya yang memaksa mereka untuk tidak bisa untuk berkuliah. Jadi ada yang diminta untuk nikah dini, teman-teman, sama desanya, sama keluarganya. Akhirnya orang-orang yang masuk perguruan tinggi atau berkuliah itu sangat sedikit di Kabupaten Nganjuk khususnya ya teman-teman, di lingkungan saya. Dan hasil dari renungan tersebut, renungan dengan diri saya sendiri, dengan Allah, ya Allah, apa yang bisa saya perbuat untuk tidak hanya merasa kasihan terhadap hal yang saya lihat setiap hari ini. Saya akhirnya menghubungi teman-teman saya yang sudah berkuliah, kemudian yang sudah bekerja, saya minta, wahai kalian yang sudah sukses di kotanya masing-masing, ayo balik yuk ke Kabupaten Nganjuk, bangun yuk Kabupaten Nganjuk, ayo kalian yang sudah pinter-pinter di kotanya masing-masing, kota perantauannya, jangan hanya bangun kotanya sendiri, tapi balik ke kota kelahiran kalian, Kabupaten Nganjuk. Adik-adik kalian butuh informasi, adik-adik kalian butuh motivasi dari kalian. Mereka butuh uluran tangan dari kalian. Tentunya dengan perjuangan, mengubah mindset orang-orang yang awalnya hanya berpikir individualis, hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi saya minta untuk kita berjuang untuk orang banyak. Mengubah mindset ini butuh proses yang panjang, teman-teman. Hingga akhirnya long short story, jadi singkat cerita, akhirnya ada 5 orang yang bersedia untuk bareng-bareng membentuk organisasi Tirta Foundation. Di sana, alhamdulillah kita bentuk, kita hubungkan orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan orang-orang yang membutuhkan pengalaman tersebut. Jadi kita sosialisasi di sekolah-sekolah Kabupaten Nganjuk, ayo siapa adik-adik yang mau dibina biar bisa kuliah, silakan masuk Tirta Foundation, silakan. Akhirnya antusias anak-anak Nganjuk itu luar biasa, teman-teman. Jadi dalam waktu 22 jam, pendaftarnya itu bisa sampai 100 orang lebih. Dan akhirnya pendaftaran kan 1 minggu, sehingga dalam 1 periode itu ada 300 orang pendaftar. Nah, dari sanalah saya menjadi sadar ternyata anak-anak ini butuh sekali. Anak-anak menantikan hal ini sejak lama. Mereka pengen dibina, mereka pengen ada orang yang peduli terhadap pendidikan mereka. Tapi sayangnya nggak ada, gitu teman-teman. Dengan hadirnya Tirta Foundation, akhirnya mereka ketemu sama kakak-kakaknya, ketemu sama orang-orang Nganjuk yang sudah punya kesuksesan di kota perantauannya. Nah, akhirnya mereka terhubung, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan kepada adik-adik. Jadi setiap hari itu saya, setiap pembinaan Tirta Foundation, pundak saya ini full, penuh dengan air matanya adik-adik, teman-teman. Karena mereka menangis. Mbak Tirta, saya nggak bisa kuliah. Orang tua saya miskin. Saya disuruh kerja, saya disuruh nikah, dan lain sebagainya. Pokoknya pesimis gitu. Mereka tidak percaya gitu, teman-teman. Sampai mereka dibina 1 tahun di Tirta Foundation, dan saat itu pengumuman SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Saya posisi di Yogyakarta saat itu, semuanya ngechat saya, teman-teman. Mbak Tirta, saya keterima di UGM, saya keterima di UI, saya keterima di ITB. Alhamdulillah saya senang sekali. Jadi itu mereka itu antri video call sama saya untuk cerita pengalamannya. Cerita pengalamannya masuk ke perguruan tinggi dan beasiswa tentunya.
Dan ya Allah, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi saya. Kebahagiaan ketika sedikit yang bisa saya lakukan, sedikit yang bisa teman-teman lakukan, tapi berdampak besar terhadap masa depan seseorang, banyak orang. Hingga alhamdulillah setelah itu, selama 1 tahun ini, 1 tahun langsung kita membentuk ada 7 chapter di seluruh Indonesia. Anak-anak yang keterima di perguruan tinggi, mereka bilang gini ke saya, teman-teman. Mbak Tirta, gimana cara kita terima kasih ke Tirta Foundation? Sedangkan kata Mbak Tirta, kita nggak boleh bayar di sini. Kita harus banyak sedekah keluar. Terus gimana cara kita berterima kasih ke Tirta Foundation? Terus saya jawab, teman-teman, Dek, Mbak Tirta itu nggak butuh ucapan terima kasih kalian atau uang kalian. Yang Mbak Tirta inginkan adalah kalian mengalirkan apa yang pernah kami alirkan, yang pernah kakak-kakak berikan, yaitu kebaikan. Dan dari sanalah, alhamdulillah, yang awalnya Tirta Foundation hanya di Kabupaten Nganjuk, kemudian bisa tersebar di Surabaya, anak-anak yang kuliah di UNESA, ITS, UNER, membentuk Tirta Foundation Surabaya. Anak-anak yang kuliah di UGM, membentuk Tirta Foundation di Yogyakarta. Anak-anak yang kuliah di ITB atau UPI, membentuk Tirta Foundation Bandung. Anak-anak yang kuliah di Aceh, membentuk Tirta Foundation Aceh. Sampai akhirnya 2 tahun ini bisa ada 20 chapter seluruh Indonesia. Dan disitulah menanam bibit-bibit kebaikan di setiap daerah. Dan dengan hadirnya Tirta Foundation, alhamdulillah bisa merubah jalan hidup seseorang yang awalnya sangat pesimis terhadap pendidikan, akhirnya terbuka cakrawalannya bahwa pendidikan itu penting. Yang awalnya sangat pesimis terhadap dirinya sendiri karena latar belakang keluarga dan latar belakang ekonomi, akhirnya mereka bisa percaya dengan pendidikan mereka bisa merubah hidupnya. Mereka bisa menjadi orang-orang sukses sekarang dengan pendidikan itu. Mereka bisa menjadi orang-orang yang cakap dengan pendidikan. Mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan finansial dengan pendidikan. Mereka bisa membantu orang sebanyak-banyaknya dengan pendidikan. Penanaman sejak dini tentang pentingnya pendidikan adalah output dari keinginan kita, visi misi kita, memberikan pemahaman kepada orang-orang bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar, namun merupakan senjata terbaik untuk merubah hidup kita. Seperti kata Nelson Mandela, education is the power to change the world. Pendidikan adalah kekuatan untuk merubah dunia. Kalau kita pengen berubah menjadi lebih baik dengan ilmu, kalau kita pengen mendapatkan dunia dengan ilmu, kalau kita ingin mendapatkan akhirat dengan ilmu, kalau kita pengen dapat dua-duanya dengan ilmu, maka kita harus semangat berpendidikan. Nah, terus seperti itu teman-teman cerita dari Tirta Foundation. Kemudian juga akhirnya pada tahun 2019 saya dipertemukan dengan Bunda Susi, dan di sanalah saya sangat banyak belajar, sangat banyak mendapatkan pengalaman tentang kepeloporan yang mana semakin meningkatkan kinerja Tirta Foundation dari seluruh aspek, teman-teman. Dari segi kepemimpinan, kreativitas, kemudian leadership, manajemen, kemudian juga tentang hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pemerintah. Dan saya sangat bersyukur menjadi salah satu keluarga dari pemuda pelopor, dan rasa syukur itu tidak hanya saya ucapkan dengan alhamdulillah dan terima kasih, namun dengan aksi nyata, yaitu dengan berbagi kepada teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak di sini. Ada Mbak Elvira, Mbak Salis, Mbak Muza, dan teman Mas Irfandi juga, dan lainnya, Mas Muji. Jadi semangat bahwa jadikan hidup kita selagi masih muda, selagi masih ada semangat yang membara, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bunda Susi yang lebih senior daripada kita, mungkin semangatnya lebih jauh dari kita, lebih tinggi dari kita, teman-teman. Saya menjadi saksi itu, teman-teman. Mbak Musa jadi saksi, Mbak Salis jadi saksi. Ya Allah, saya yang masih muda, harus lebih semangat nih, harus lebih semangat. Tapi Bunda Susi selalu memberikan teladan kepada kita, walaupun saya lebih senior secara usia daripada
adik-adik pemuda pelopor, saya juga semangatnya membara dalam keadaan sakit, dalam keadaan capek. Bunda Susi seperti apa? Benar-benar tetap berjuang, teman-teman. Jadi semangat itu bukan berdasar usia, tapi semangat itu berdasarkan dengan keinginan kita. Gitu ya Bunda ya? Siap. Setuju. Ya gitu, teman-teman. Jadi tetap semangat, kemudian tetap menjadi pemuda-pemudi penggerak di desanya masing-masing, di daerahnya masing-masing, di Indonesia, karena rakyat menunggu bakti kita, rakyat menunggu kontribusi kita. Jangan hanya kita diam meratapi hidup, jangan hanya kita diam tidak melakukan apa-apa. Orang di luar sana menunggu bakti kita, apa yang sudah kita lakukan, baik di bidang pendidikan, sosial budaya, agama, pariwisata, dan lain sebagainya. Temukan potensinya teman-teman, apa yang disukainya sekarang. Cari potensinya. Kemudian setelah ketemu potensinya, kembangkan. Setelah kembangkan, ketemu dengan orang-orang yang bisa untuk menyupport teman-teman. Memberikan feedback, memberikan binaan kepada teman-teman, supaya potensinya nggak mati, potensinya terus berkembang. Jangan pernah merasa puas diri terhadap apa yang ada dalam diri kita. Terus kembangkan terus, karena dunia ini selalu berjalan. Pasti ada keilmuan baru, pasti ada orang baru yang lebih cerdas, pasti ada pengalaman baru yang lebih menantang. Sayang sekali kalau kita diam. Sayang sekali kalau pandemi ini dijadikan alasan kalau kita nggak berkontribusi. Kita bisa bertemu secara virtual, kita bisa berkontribusi secara virtual. Tidak ada alasan untuk kita tidak berkontribusi. Mungkin sekian dari saya, nanti kita akan banyak berdiskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tirta luar biasa sekali. Mbak Salis tadi juga luar biasa, Mbak Tirta juga nggak kalah luar biasanya, bahwa education is the power to change the world ya Mbak Tirta ya. Bahwa pendidikan itu memang sangat penting sekali untuk menanam sebuah kebaikan ya, kita harus tetap mengalirkan kebaikan ya Mbak Tirta ya. Terima kasih Mbak Tirta. Nah, untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, saya buka 2 pertanyaan. Silakan untuk para penanya boleh menanyakan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Bunda Susi bisa memberikan motivasi dan arahan untuk kami. Bunda Susi, untuk Pemuda Pelopor itu Siap. ada berapa bidang saja untuk diikuti adik-adik, ada berapa bidang saja yang bisa diikuti adik-adik, kemudian bagaimana seperti itu? Ya, siap. Sudah? Oke, monggo Bunda. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi terlambat karena kebetulan saya kena ibu saya karena ibu saya agak sakit. Jadi saya ini di rumah, tapi di rumahnya ibu saya. Alhamdulillah sudah agak enakan, jadi saya bisa mengikuti untuk webinar ini. Saya terima kasih banyak ini kepada pemuda-pemuda, apalagi pemuda-pemuda pelopor hebat-hebat, sudah lebih dari saya semua. Tapi memang mungkin kalau di pemuda pelopornya mungkin belum, tapi semua yang ada di pemuda pelopor di sini itu Mbak. Halo? Nggih, suaranya tadi enggak masuk. Sekarang sudah enggak masuk, mungkin speakernya headsetnya mungkin. Sudah. Halo? Sudah, Bun. Aman, sudah. Bun, aman. Sudah. Aman, lanjut, alhamdulillah. Ya. Jadi pemuda-pemuda artinya tuh teman-teman yang di sini menjadi pemuda pelopor itu saya kira sudah hebat-hebat sekali. Sudah seperti ini Bunda enggak bisa ngomong apa-apa karena saya melihat itu bagus, mempunyai motivasi, mempunyai inisiatif seperti ini, ada kegiatan yang seperti ini. Walaupun forum pemuda pelopor yang kemarin teman-teman bentuk itu belum dilantik ya, tetapi mudah-mudahan insya Allah itu nantinya akan cepat-cepat ditandatangani oleh Pak Kadis, karena Bunda membuat itu sudah 1 bulan karena mungkin beliaunya juga sibuk atau apapun. Mudah-mudahan nanti cepat ditandatangani biar nanti
teman-teman bisa bergerak lebih luas lagi, bahwa forum pemuda pelopor itu sudah dibentuk, sudah ada kepengurusan. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, wah saya mudah-mudahan Bunda bisa mengikuti seperti pada hari ini. Pelopor, saya cerita pemuda pelopor dulu ya, nanti mungkin saya juga cerita masalah pemuda pelopor yang kemarin-kemarin itu. Untuk pemuda pelopor tahun 2021 alhamdulillah itu tidak seperti prosesnya tidak seperti Bunda, suaranya. Oke. Halo? Bunda, suaranya. Halo? Seperti headsetnya. Dok, Ya. kok nggak bisa ya? Ini loh, kurang enak, Dok. Apanya, Dok? Ya. Suaranya kemeresek tuh headset tuh. Bisa dicopot, Sudah? Bunda. Dicopot sudah? Ya. Halo? Sampun. Sudah? Ya. Ya. Jadi pemuda pelopor untuk tahun ini, tahun 2021, alhamdulillah kemarin kita ikut webinar dengan Kemenpora, bahwa pemuda pelopor itu untuk tahun ini itu seperti tahun yang kemarin. Tahun kemarin tuh ada fact finding-nya melalui daring, sekarang tidak. Jadi sudah ada izin dari Kemenpora bahwa pemuda pelopor untuk tahun 2021 itu nanti seperti tahun lalu, jadi kita nanti ada fact finding dari pusat itu langsung ke kabupaten kota. Seperti itu. Jadi seperti tahun kemarin. Untuk wawancara, insya Allah mudah-mudahan wawancara nanti di Dispora. Jadi kita langsung ketemu. Kan kemarin kan melalui daring ya. Sekarang besok itu insya Allah ketemu dengan peserta. Kita ketemu dengan peserta. Untuk pemuda pelopor itu tahun 2021, alhamdulillah tetap seperti tahun yang lalu. Jadi ada 5 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang pangan, bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, bidang IT, dan bidang agama, sosial, dan budaya. Teman-teman harus tahu bahwa 5 bidang itu, apa yang disampaikan Mbak Salis tadi, memang seperti bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, itu tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi itu sumber daya alam sendiri, lingkungannya bagaimana, dan pariwisatanya bagaimana, itu yang dinilai. Jadi tidak langsung pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata jadi satu, tidak. Seperti contoh juga agama, sosial, dan budaya. Bidang agama, sosial, dan budaya itu pun nanti juga ada 3. Jadi agama itu bagaimana, sosialnya dia di mana, dan budaya. Jadi tidak langsung agama, sosial, budaya kita jadi satu, tidak. Mungkin itu teman kita Mbak Mosya yang dulu itu ikut, itu Bunda waktu tim juri itu Bunda dimarahi sama tim juri, dimarahi. Gimana ini Bu Susi? Kok ini agama, sosial, budaya kok dicampur aduk seperti itu? Akhirnya Bunda ya biasa jewet-jewet sama Mbak Mosya, tak suruh jewet-jewetnya agar supaya dia bisa memberikan terang-terangan bahwa agama itu apa yang kamu agama itu di sini apa, misalnya kalau misalnya ya saya di sini ada anak-anak kecil-kecil untuk kita bimbing, untuk kita bina dalam rangka misalnya mengaji seperti itu. Jadi satu-satu nanti disampaikannya. Kalau pangan jelas pangan, pendidikan jelas pendidikan, seperti itu. Pendidikan, pangan, ya agama, sosial, budaya jadi satu, sumber daya alam dan lingkungan juga seperti itu. Ya, terus jangan lupa teman-teman bahwa banyak sekali untuk wawancara. Waktu wawancara itu teman-teman kalau di wawancara di juri itu pasti ceritanya itu nanti ke wirausaha, tidak seperti itu. Jadi memang wirausaha, pemuda pelopor itu memang beda tipis dengan kewirausahaan. Contoh misalnya bidang IT ya, bidang IT itu memberikan, dia itu membuat suatu alat. Terus sama tim juri gini loh, alatnya berarti dijual. Nah itu kalau dia sudah bilang iya, itu berarti kan sudah wirausaha. Nah seperti itu. Jadi memang harus pemuda pelopor itu harus kita itu memberikan kearahan ke anak-anak itu harus yang sejelas-jelasnya. Harus yang sejelas-jelasnya. Gampang-gampang susah. Jadi beda tipis dengan kewirausahaan. Untuk pemuda pelopor di Provinsi Jawa Timur sudah kita buka pendaftaran. Silakan semuanya kalau mau proposal sudah masuk silakan. Misalnya kabupaten, ada salah satu kabupaten, Bunda tidak bisa mengirimkan 5 bidang, tidak apa-apa.
saya Bunda saya mengirimkan 15 peserta, tidak apa-apa. Saya masuk senang karena apa? Kita nanti kader-kader daripada pemuda-pemuda yang ada di kabupaten itu bisa nanti bermunculan. Itu pun nanti kalau misalnya anak-anak itu tidak terima atau belum bisa Suaranya, Bun. tidak pelopor atau belum bisa naik kan? Suaranya tidak bisa lagi. Loh, Bunda, suaranya masih sudah. Kenapa ya Mbak ya? Ini sudah. Bunda mari sinyalnya mungkin ya. Loh, tutup. ya, ini Sudah, sekarang Mbak? baik. Sekarang Ini udah. baik, Iya. Bun. Tadi nanti Ya, waktu oke. Ya. Waktu apa? lanjut, Bun. Tak ulangi Lanjut, lagi. Bun. Oke. Diulangi lagi. Lanjut, Bun. Diulangi lagi. Lanjut. Jadi untuk anak-anak nanti mungkin diarahkan kalau memang itu anak-anak nanti misalnya kurang jelas, kurang apa, monggo silakan ke saya. Jadi anak-anak nanti setelah kita tim juri wawancara, itu bukan berarti kita nanti anak-anak yang belum masuk itu langsung dicoret atau bagaimana, tim juri tidak seperti itu. Tim juri tetap untuk memilih anak-anak. Nantinya anak itu biasanya gini, tahun depan bisa ini lagi, tolong ini diperbaiki seperti itu. Jadi anak-anak yang tidak lolos untuk tahun kemarin itu bisa diusulkan lagi untuk tahun ini. Bisa diusulkan lagi. Itu ya. Jadi tanggal 5 Juni itu wawancara. Yang lain. Untuk vending, kalau tidak salah vendingnya tanggal berapa lupa saya. Vending mungkin Juni 1 minggu setelah itu. Vending besok 5 yang kita vending, kalau kemarin 3. Karena pandemi ya, seperti itu kan juga pandemi. Tapi kita nanti insya Allah kita sudah agak mudah-mudahan ini besok setelah Bunda mungkin 5. agak maju, Bun. 5. Nah, agak maju biar lebih terdengar. Nah, nggih. Ini sudah maju, Dok. Sudah. Iya. Tadi. Lanjut, Sudah. Bun. Nggih. Ya. Bunda. Jadi untuk vending besok itu insya Allah Juni setelah tanggal 5, tanggalnya lupa saya kemarin tanggal berapa itu vending. Jadi untuk adik-adik semuanya saya mohon dengan hormat yang ada di kabupaten-kabupaten itu tolong anak-anak dimotivasi juga, tolong untuk di kabupaten, karena gini kabupaten itu pimpinannya semuanya sekarang itu nanti. Jadi beliau juga ke saya semua, apa sih Bunda Pemuda Pelopor lah. Jadi saya itu satu-satu untuk menyampaikannya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu itu saya tidak kabupaten ini itu semuanya itu ganti semua. Yang pertama adalah pensiun, yang kedua ganti. Nah penggantinya itu bukan dari disporanya, penggantinya bisa dari PU, penggantinya bisa dari dinas yang lain seperti itu. Jadi asing. Pemuda Pelopor itu oposisi Bunda gitu. Jadi monggo silahkan bagi yang untuk kabupaten-kabupaten yang lain mungkin kalau ada di sini pemuda pelopor ini nanti bisa memberikan arahan, saya lebih senang sekali. Setelah itu kita nanti setelah vending kita nanti yang juara satu bidang kepeloporannya, yang juara satu akan kami usulkan ke nasional. Tetapi tidak satu bidang, dua tidak, hanya juara satu. Jadi ada 5 bidang yang kita usulkan ke nasional. Setelah kita ke nasional, nanti dia vending. Mungkin seperti Mbak Tirta, Mbak Saris itu kan kemarin langsung ke tempatnya, ya. Seperti itu nantinya. Kalau yang tahun kemarin tidak, tahun kemarin hanya kita itu wawancara. Seperti itu. Itu mungkin pemuda pelopor ya, prosesnya seperti itu. Jadi ada wawancara, ada vending dari pusat, terus ada nantinya nasional juga seperti itu. Mungkin nanti ada pembekalan juga. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Salis itu betul. Jadi di sana itu ketemu sama beberapa semua provinsi yang di sana itu. Jadi harus dinilai itu etika, attitude-nya, dinilai kedisiplinannya. Wah, pokoknya banyak sekali. Makanya saya di sana itu tanya Mbak Salis, tanya Mas Rangga, saya itu memberikan anak-anak di sana sampai tidak tidur karena memberikan anak-anak itu motivasi
ada. Mbak Halo Elvira. ya, Bu Susi. Masih ada? Masih ada. Masih. Kalau masih ada, ya saya lanjutkan masih ada. Itu tadi disampaikan Mbak Salis. Memang kita harus menggandeng. Mbak Salis tadi cerita apa itu proses perjalanannya Mbak Salis kampung tematik ya sekarang banyak sekali ya Mbak Salis ya. Itu memang kita pemuda pelopor harus menggandeng kepada masyarakat. Jangan lupa kepada kabupaten kota. Artinya kabupaten kota itu adalah yang menangani ya itu. Oh ya, saya tadi lupa bahwa pemuda pelopor itu nantinya harus ada rekomendasi daripada Dispora atau yang menangani pemuda pelopor harus ada. Nah, makanya saya tahun-tahun berikutnya itu pasti dari mahasiswa ke saya semua. Loh, saya kok nggak boleh ikut, kenapa? Loh, boleh, kenapa nggak boleh? Dia nggak tahu prosesnya. Boleh, mahasiswa boleh ikut, tetapi dengan catatan harus melalui kabupaten, harus melalui disporanya, harus melalui yang menangani. Harus ada rekomendasinya. Rekomendasinya itu apa? Ya tadi itu harus ada rekomendasi bahwa di situ ada ketentuan atau ketetapan bahwa seperti SK lah, istilahnya SK dari Pak Bupati malah lebih bagus, SK dari Pak Kadis juga nggak ada masalah seperti itu. Harus ada SK-nya dan harus ada rekomendasi daripada kabupaten. Banyak mahasiswa yang ke saya itu ikut nggak boleh, boleh. Tapi kita itu prosesnya itu harus melalui kabupatennya masing-masing seperti itu. Ya, mungkin untuk Mbak Sari seperti itu, untuk Mbak Tirta, saya selalu dan bangga dengan Mbak Tirta. Mbak Tirta pengalamannya banyak sekali Mbak Tirta tadi selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Itu saya kira pemuda adalah penggerak itu. Kalau pemuda tidak seperti ini, tidak yang menggerakkan belum tidak pemuda. Ya, terus bagaimana? Selanjutnya, Jogja itu sampai ke Kabupaten Nganjuk. Pertama kali saya nih, apa sih Bu? Pemuda pelopor, ayo ikut seperti itu. Enggak, kita saya tanya, apakah masyarakat belum? Nah gitu ya. Gitu ya. Jadi harus dampaknya itu yang paling penting, dampak ke masyarakat itu harus penting, itu paling penting. Itu penilaian yang paling terakhir ada pokoknya. Jadi pemuda pelopor di sini tolong itu di situ ada pedomannya, apa itu pemuda pelopor tanggal 21 itu ada bobotnya, semuanya ada, penilaiannya ada, kepemimpinan, keunggulan. Ini Mas Fajar ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini saya bersyukur, jangan merasa puas diri. Kalau sudah pinter, masuk aku jadi pemuda pelopor, saya sudah ini dan sudah seperti itu. Gitu. Jadi pemuda pelopor itu tidak berhenti di sini saja, tapi harus berkelanjutan. Contohnya apa? Berkelanjutan, terus dia menjadi wirausaha nantinya. Itu pun merangkul semua daripada teman-teman yang lain. Atau sendiri nggak bisa. Contoh Mbak Tirta sendiri nggak bisa. Harus teman-teman yang akhirnya Mbak Tirta sebagai pembina, sebagai pendiri, sebagai apa kan seperti itu. Kita tuh sendiri tidak mampu, tidak bisa kalau kita hanya sendiri. Pasti kita dengan bergandeng tangan. Jadi jangan merasa puas diri. Saya terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak kepada teman di sini, anak-anakku, Mbak Ita, Mbak Salis, semua, Mbak Elvira, terus Mbak Selvi, itu yang mana sudah banyak membantu saya, banyak membantu Dispora, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dulu Bunda tidak ada seperti ini, seperti kalian ini sendiri pulang ke sana kayak apa ya, kayak burung. Tapi sekarang agak enak, agak lega karena di sana yuk ada Mbak Tirta, di sana ada Irfan, di sana ada Mbak Mosa, di sana ada saya senang sekali. Mudah-mudahan saya lagi tidak sampai di sini. Saya juga kepinginnya nantinya itu evaluasi daripada pemuda-pemuda pelopor yang sudah berhasil. Itu kepingin saya ini, kepingin sekali melihat seperti Mas Selvi itu. Tapi di Lamongan juga seperti itu. Pemuda-pemuda final
juga bagus-bagus, hebat-hebat. Seperti itu. Jadi kepingin saya itu nantinya berkesinambungan, anak-anak ini jangan sampai di sini saja, tetapi Bunda sudah memberikan contoh yang untuk beberapa ini ya, memberikan link ke BPPT Balai Besar Pertanian untuk nanti dia itu saling artinya berkomunikasi. Alhamdulillah kita juga ada MOU dengan BPPT, jadi anak-anak yang tani milenial itu bisa langsung ke BPPT. Alhamdulillah di sana itu dengan senang hati pasti gini, Bunda ini tadi dari Sampang namanya ini alhamdulillah seperti itu. Bunda hanya bisa alhamdulillah karena apa? Bunda suaranya hilang. Apa itu komunikasi terus anak-anak komunikasi aja ya saya bisa. Suaranya masih Ya. terus Halo? ya suaranya. Sudah? Iya. Halo? Iya. Sudah. Pas gini kok normal ya? Halo? Kalau pas pelan normal Bunda, kalau pas anu Ya, sudah ya? Ya. Iya, ini sudah kurang ya saya. Ini sudah sampai sudah. Ya. Ya udah, sudah ya? Ya. Sudah. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Susi. Bun. Ini ada pertanyaan Mbak Salis di kolom chatting dari Mbak Silvi. Oke, sebentar. Ya. Kalau saya jelas sekali ya. Pertanyaannya Oke, Mbak adalah Selvi, ini Iya, gimana Mbak Elvira? Langsung dijawab? selamat atau sore ya, bagaimana? bisa langsung dijawab. Ini bagaimana? Oke, ini Mbak Selvi yang dari Bondowoso. Kalau boleh tahu bergerak di apa Mbak? Di bidang apa ini? Di bidang sumber daya alam, Mbak. Sumber daya alam. Kalau boleh tahu, ini Pasir. Nah, sumber daya alam. Oke, sumber daya alam tentang Saya tanya apa Mbak Selvi dulu? Oh ya, ini bisa dibacakan Mbak Elvira? Oh iya, saya bacakan ya Mbak. Boleh. Sebentar. Selamat sore, saya Selvi dari Bondowoso. Mohon maaf tadi terlambat, jadi tidak mengikuti Mbak Salis. Mau tanya ke Mbak Salis, mungkin bisa di-share kembali bagaimana cara membangun motivasi dan cara menggerakkan masyarakat. Enggak bisa ini. Untuk membuat tempat yang awalnya kumuh menjadi kampung warna-warni seperti sekarang, yang juga sangat terkenal karena di Bondowoso sendiri untuk membangun motivasi dan kesadaran masyarakat ini susah banget, Mbak. Terima kasih. Monggo Mbak Salis bisa dijawab. Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya tentang kampung warna-warni jadi dulunya, kita mendekati ke masyarakat itu yaitu yang sebagaimana yang saya bilang tadi, yang kita dekati pertama kali adalah opinion leadernya. Kita cari tahu dulu kira-kira siapa sih tokoh yang sekiranya tokoh memiliki peran penting di daerah tersebut, kita PDKT terlebih dahulu. Kalau dulu saya karena kebetulan Pak RW-nya. Nah, kebetulan saya itu yang PDKT dengan Pak RW-nya. Beliau sangat menerima kita, sangat apa ya, satu pemahaman karena sejak awal kita sebagai mahasiswa waktu itu kita benar-benar berniat ingin Pak, ini kita tidak langsung istilahnya menjudge mereka seperti itu, tidak. Tapi yang kita paparkan adalah kita tanya-tanya terlebih dahulu. Pak, kalau boleh tahu di daerah ini kan mungkin ini ya, apa namanya, apa sih Pak yang biasa dilakukan? Jadi kita langsung terbuka saja. Suka buang sampah ya Pak ya? Gitu. Iya Mbak, wis biasa buang sampah ke sungai. Nah, setelah timbul keterbukaan seperti itu, jadi istilahnya biarkan mereka untuk merasa bahwa ini adalah sebuah masalah. Kemudian setelah itu kita giring, Pak, ya udah Pak, kalau gitu gimana yuk kita Pak, ini kita punya inisiatif untuk mengubah Pak. Kira-kira kalau Bapak sendiri berkenan apa enggak? Jadi pendekatan ke Pak RW kita berangkat dari masalah yang mereka sendiri itu menyadari, setidaknya mereka menyadari bahwa di kampung mereka itu ada masalah.
Nah, baru setelah itu kita bisa menggiring permasalahan itu, ayo Pak, bareng-bareng supaya kita menyelesaikan permasalahan itu. Karena permasalahannya adalah sampah, kita tidak langsung istilahnya memikirkan profit nantinya akan menjadi kampung wisata. Tidak. Yang kita tekankan adalah untuk mengubah daerah itu supaya lebih baik. Jadi orientasi mereka adalah kepada lingkungan, tidak kepada orientasi lainnya. Meskipun saat itu kita sudah menggandeng sebuah perusahaan cat atau istilahnya perusahaan yang bonafit atau memiliki ini ya, keuntungan gitu ya, supaya mereka tidak arahnya ke arah yang lain, supaya satu visi, satu misi dengan kita. Yang kita tekankan adalah untuk mengatasi masalah sampah dan lingkungan di Jodipan waktu itu. Kira-kira seperti itu. Ya, dekati dulu tentang opinion leader-nya yang ada di daerah. Tapi kalau semisal sudah ada penolakan misalnya nih, gimana kalau misal ada penolakan? Ya itu tugas memang tantangannya kita. Gimana caranya supaya kita istilahnya bisa menggandeng mereka, karena kalau misal nanti mereka tidak mau atau kurang berkenan, ya itu akan menjadi, dan misal program kita tetap dipaksakan, itu akan menjadi bumerang kita di masa mendatang. Makanya permasalahan-permasalahan seperti itu istilahnya kulonwonnya atau permisinya harus dapat terlebih dahulu, karena kita datang ke daerah orang, ingin mengubah daerah orang, setidaknya mereka paham bahwa ini kita mau ngapain, selanjutnya seperti apa, tentang apa yang akan kita angkat isunya. Seperti itu kira-kira Mbak Elvira. Gimana? Ada tanggapan mungkin? Monggo, bisa biar ada bisa ada dua arah. Bagaimana Mbak Salis? Bagaimana Mbak Silvi? Oh ini ada. Bagaimana Mbak Silvi? Untuk Mbak Silvi pertanyaannya sudah puas? Saya kira sudah dari Mbak Silvi ya, Mbak Salis. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Silvi. Nah, ini ada pertanyaan. Semangat Mbak. Ada pertanyaan berikutnya, Mbak Salis. Ini ada pertanyaan dari Mas Bayu. Saya dari Lumajang, saya mau bertanya, untuk syarat masuk di Pemuda Pelopor, apakah independen atau berdiri sendiri, apakah boleh gabung dengan ormas, kemudian membentuk organisasi baru, akan tetapi di bawah pembinaan ormas tersebut. Nah ini, siapa ini yang bisa menjawab, Mbak Tirta atau Mbak Salis? Atau Bunda Susi mungkin? Bunda Susi. Bunda Susi. Bunda? Bunda Susi? Sebentar. Diwakili mungkin? Bagaimana atau Mbak Tirta bisa memberikan penjelasan Mbak Tirta tentang pertanyaan Mas Bayu? Kalau misalnya, kalau memang yang lebih bisa untuk kapabel menjawab ini memang dari dinas ya, atau dari kementerian. Kalau saya dan Mbak Salis mungkin menceritakan dari pengalaman kami. Kalau kami sendiri memang membawa dari organisasi kami, atau yang kita founding atas itu. Kalau saya, yayasan saya Tirta Foundation, kemudian Mbak Salis juga Kampung Warna. Dan di sana difasilitasi oleh dinas pemuda dan olahraga kabupaten kota masing-masing. Setelah itu mengumpulkan berkas, dokumen-dokumen, dan mengikuti prosedur untuk masuk ke Jawa Timur dan nasional. Seperti itu mungkin singkatnya, ini Bunda Susi sudah hadir. Ya, betul. Ya. Pertanyaannya dibacakan lagi aja Mbak Elvira. Ya, saya bacakan lagi. Ini dari Mas Bayu. Saya Bayu dari Lumajang. Saya mau bertanya untuk syarat masuk di Pemuda Pelopor, apakah independen atau berdiri sendiri? Apakah boleh gabung dengan ormas, kemudian membentuk organisasi baru, akan tapi di bawah pembinaan ormas tersebut? Bagaimana Bunda Susi? Telepon Bunda. Bunda Jelas Susi, sudah? apakah terdengar Pun? Bunda? Halo, ya. Dengar. Dengar? Halo. Halo? Halo. Ya, masih putus-putus suara Bunda. Halo. Halo? Halo. Ya. Sepertinya masih terkendala jaringan. Halo. Iya, ini enggak dengar saya. Ini sudah dengar ya? Ya, sudah Bunda.
Cuma masih putus-putus, Bun. Ya, monggo Mas Fajar. Terima kasih untuk gabung di kelas Zoom kita di webinar dari Pemuda Pelopor Jatim. Atau mungkin Mbak Salis bisa memberikan. Oke. Ini tadi siapa yang tanya ya? Mas Fajar ya? Mas Bayu, Mas Bayu. Sorry, Mas Bayu, sorry. Mas Bayu, nanti kalau misal ini kan sebenarnya yang dilombakan atau yang diseleksi adalah peloporan atau penggagas, sebenarnya perseorangan, alangkah lebih baik. Nah, kalau misal nih melibatkan ormas, nanti bisa langsung didiskusikan dengan dinas terkait, dinas di Lumajang. Mungkin nanti bisa membantu kalau di Malang, Dispora yang mengurusi, apakah di Lumajang sama ya? Mungkin nanti bisa langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, karena takut ada perubahan atau seperti apa, karena kita kalau zaman saya juga tahun 2019 dan setiap tahunnya masih ada update informasi dari seleksi pemuda pelopor ini. Nah, alangkah lebih baik nanti kalau tidak salah di Lumajang itu ada teman kita di Forum Pemuda Pelopor yang Mbak Elvira ya. Ada teman kita, ada itu Raka, yang pendiri Raka. Bagus. Mas Bagus. Ya, Kak Bagus. Ada Mas. Nanti mungkin bisa banyak kemudian Isa, Mas Isa juga dari Lumajang kan? Iya, biar nanti dibantu untuk menjembatani dengan dinas terkait, bisa langsung berkomunikasi dengan Dispora terkait. Agar apa? Nanti kalau misal nggak ikut tahun ini nggak apa-apa. Nanti misal, oh ini belum memenuhi syarat misalnya, kita bisa diagendakan untuk tahun berikutnya. Tapi kalau semisal bisa tahun ini, itu lebih baik lagi. Jadi Mas, monggo bisa ini meng-follow up kepada dinas terkait saja ya, terkait perkara ini ya. Takut ada perubahan dan lain sebagainya. Apakah cukup jelas? Ya, bagaimana Mas Bayu? Mbak Salis. Kita sudah ada grupnya untuk para audiens. Nanti kita akan banyak sharing-sharing di sana. Selama 2 minggu ini kita banyak sharing tentang kewirausahaan dan kepeloporan. Jadi bisa sharing aja yang pengen jadi pemuda pelopor, kita hubungkan dengan pemuda pelopor kotanya masing-masing. Gitu. Iya. Nanti Anda bisa menghubungi Mbak Tirta atau menghubungi saya, nanti bisa gabung di grupnya. Nanti ada di IG-nya Mbak Tirta. Apa Mbak Tirta IG-nya? Iya, Tirta Meriska Lubis sama FPP Jatim ya, FPP Jatim. Ya, atau bisa langsung direct message ke FPP Jatim ya, Mas. Nanti supaya kita gabung di forumnya kita. Iya, biar nanti bisa dijembatani dengan dinas terkait. Telepon saya aja, Mbak. Ya, terima kasih Mas Bayu untuk pertanyaannya. Semangat. Bisa telepon saya ya. Oh ya, bagaimana Bunda? Ini dilepas ya? Ini. Ya. Bisa dilepas saja headsetnya Bunda. Halo? Ya. Halo, iya Bunda. Monggo kalau ada masukan dari Bunda terkait pertanyaan Mas Bayu tadi. Sudah dilepas ini. Suaranya Tadi Bunda masih agak putus-putus. Halo? Halo, monggo Bunda. Ada masukan untuk pertanyaan dari Mas Bayu? Putus-putus Bunda. Iya, ini putus-putus enggak anu. Halo, sudah? Bisa? Sudah bisa Bunda. Oke. Iya. Halo? Iya, halo. Iya. Dengar ya, Mbak? Ya. Halo?
Dengar, Bunda, Iya. dengar. Monggo Bunda. Nanti suruh telepon saya, suruh telepon saya aja ya. Oh iya, ya. Baik, Bunda. Nanti bisa menghubungi Ya, dengar Bunda ya. Susi sendiri langsung di ACC. Sudah. Bunda. Iya, halo dengar. sudah ya. Sudah, Bunda, sudah. Oke, sudah. Ya, Mas. Terima kasih untuk Ya. teman-teman semua. Iya, iya sudah. Ya, ini putus-putus soalnya enggak. Oke, oke. Oke. Siap. Terima kasih untuk Bunda Susi, untuk kehadirannya, untuk kesempatannya selalu bergabung, motivasi untuk kami semua dari teman-teman Forum Bunda Pelopor Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Mbak Sali sama Mbak Tirta selaku materi hari ini yang luar biasa sekali, yang sangat sama-sama cantik, cerdas, dan luar biasa sekali dengan karya-karya beliau. Ya, untuk teman-teman partisipan, saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk waktunya, untuk berkenan hadir di acara webinar pada sore hari ini. Oke, sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dulu. Mugi-mugi semoga acara yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Amin. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk info lebih lanjutnya bisa melihat di Instagram kita, ada di FPP Jatim. Ya, jangan lupa follow Instagram kita di FPP Jatim. Ya, nanti kita masukkan di forum kita di Jagong Online ya Mbak Tirta, ada grupnya kita nanti di Jagong Online. Kemudian ada informasi nanti akan disampaikan di situ. Dan tetap semangat, pemuda, gerak, pemuda, jaya. Sekian dari Jagong Online hari ini. Kami dari Forum Bunda Pelopor Jawa Timur. Oh iya boleh, kita foto bersama dulu ya. Semangat. Boleh Mas Bayu, Mbak Selvi, Mbak Rindu, kita on-kan videonya, foto bersama. Ayo ada Mas Fajar, Mas Irfandi, Mbak Selvi, ayo. Irfandi, Mbak Selvi, monggo. Mbak Selvi, Mas Fajar. Udah. 1, 2, 3. Mas Fajar. Lagi. 1, 2, 3. Ini videomu, Dek. Anu, Mas. Sudah, teman-teman. Oh, enggak metu kabeh. Oke, terima kasih Alhamdulillah banyak. sudah. Sudah. Oh iya. Ya, terima kasih. Oh, Bunda mau ambil foto dulu. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih banyak Bunda. Dan jangan bosen-bosen pokoknya Bunda ya gabung di forumnya kami Bunda. Semuanya. Mbak Selvi, sama saja. Aduh. Oke. Masih sama-sama belajar. Kalau misalnya ada salah-salah, mohon arahannya juga dari Bunda. Ini enggak enak tadi ya, putus-putus. Iya, pun Headsetnya putus-putus Bunda. banget. Mbak Tirta, sayangku cinta semuanya. Oke, boleh untuk meninggalkan forum teman-teman. Kalau mau ada kegiatan lainnya, kami persilakan. Untuk masih berpuasa untuk Bunda kesayangan kita. Semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Teman meninggalkan forum. Terima kasih banyak Bunda. Ya. Salis, yuk. Sehat-sehat Bun. Ayo Elvira semuanya. Terima kasih Bunda. Ya, sama. Ya, Bunda monggo. Ya. Oke. Saya izin meninggalkan forum dulu. Gini. Nah, Mana? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.